Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat adik-adik kita SMP MTS se-Indonesia, khususnya di daerah Malang. Lebih tepatnya saya katakan adik-adik dari MTS Muhammadiyah 1 Malang. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya angkatan COVID-19. Hari ini kita akan memasuki tahun ajaran baru, tahun ajaran 2020-2021. Namun sebelum itu, akan saya sampaikan beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam menghadapi COVID-19 ini sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, yang mungkin temanya adik-adik sudah bisa lihat di layar. Oke, yang pertama pesan saya adalah setiap keluar rumah mohon gunakan protap yang sudah berlaku. Karena kalau Anda menggunakan masker, kalau Anda selalu ke tempat manapun, ke tempat-tempat umum hiburan, hand sanitizer, saya yakin Anda akan bebas dari corona. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk adik-adik semuanya dijaga nutrisinya ya. Dijaga nutrisinya karena dengan menjaga nutrisi ada keyakinan bahwa kita ini akan menjadi manusia-manusia yang sehat. Jangan sampai berlebih tetapi jangan sampai kekurangan begitu. Dan yang ketiga adik-adik semuanya disiapkan semuanya tiap pagi berolahraga, tiap pagi berolahraga. Oke, kira-kira tipsnya itu jadi jaga kesehatan di rumah masing-masing, nutrisinya dicukupi dan olahraga yang selalu kita lakukan setiap pagi. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan membahas kaitannya dengan perkalian bilangan bulat atau mungkin materi besarnya adalah bilangan bulat. Namun sebelum itu mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan bahas salah satu bab pengantar yang sebenarnya di kelas ketika SD Anda sudah melewati itu, yaitu bilangan bulat. Tetapi sebab yang kita bahas hari ini itu adalah perkalian. Atau secara umum kita akan katakan bab yang kita akan bahas hari ini adalah perkalian bilangan bulat. Oke adik-adik siap semuanya ya? Oke, terima kasih Anda sudah mengatakan siap dari rumah. Oke, perkalian bilangan bulat. Kalau di SD Anda selalu mungkin mengatakan perkalian itu sesuatu yang sulit. Selalu perkalian dianggap sesuatu yang sulit. Atau mungkin kebanyakan dari mayoritas di kelas itu mulai dari perkalian lah mereka mulai tidak menyenangi matematika. Sebenarnya perkalian itu sesuatu yang mudah. Kenapa mudah? Karena definisi perkalian itu sejatinya adalah penjumlahan yang berulang. Contoh nih adik-adik, 3 kali 2, apa artinya? 2 ditambah 2 ditambah 2. Artinya berapa hasilnya? Saya tunggu ya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih sudah menjawab. Jawabannya adalah 6. Oke, hebat semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sebelum nanti kita sampai ke materi, di pojok kanan atas Anda sudah ada lambang tuh, Matsamutu. Adik-adik angkatan COVID-19 yang kelas 6 atau mungkin yang masih baru lulus, belum menemukan sekolah pilihan, masih bisa daftar di MTS Muhammadiyah. Karena kami masih menerima 2-3 minggu ke depan kita masih terima adik-adik ya. Daftar di MTS Muhammadiyah, dijamin pendidikannya kekinian, menghadapi era 4.0, menghadapi COVID-19, never mind. MTS Muhammadiyah selalu opening untuk Anda. Oke, kita lanjut lagi. Perkalian bilangan bulat yang di sini kita akan bahas ada 4 variasi. Yang pertama positif kali positif, yang kedua positif kali negatif, yang ketiga negatif kali positif, dan yang terakhir negatif kali negatif. Begitu ya. Bisa dipahami semuanya ya. Oke. Check it out. Kita akan coba Anda kira-kira masih ingat gak jawaban dari persoalan yang akan saya berikan. Oke, tahukah Anda hasil dari yang pertama, berapa nilai dari 8 kali 5? Tahukah Anda hasil dari 8 kali 5? Saya kasih waktu 3 detik dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Disimpan dulu jawabannya.
Berikutnya, berapa hasil dari 8 kali negatif 5? Oke, 3, 2, 1. Terima kasih. Sudah saya simpan lagi jawabannya. Yang ketiga, berapa hasil dari negatif 8 dikali 5? Oke. Hebat sekali ya. Saya kasih waktu lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih adik-adik. Dan soal yang terakhir. Berapa hasil dari negatif 8 dikali negatif 5? Oke, saya berikan soal pengantar ini. Maksud saya adalah kita mencoba sesuatu yang sederhana. Yang sebenarnya jawabannya tidak jauh berbeda. Tapi dari situ kita bisa memahami persoalan-persoalan matematika. Sebelum kita menjawab persoalan ini, sejatinya kita semua harus paham sifat-sifat dari perkalian. Karena sifat perkalian inilah yang akan memberikan pemahaman kenapa sih katanya guru SD positif kali negatif jadinya negatif. Kok bisa ya? Nah, hari ini kita akan bahas adik-adik semuanya ya. Oke, yang pertama sifat matematika itu ada komutatif. Komutatif artinya pertukaran. Tahu pertukaran ya? Contoh nih atau example. 5 kali 3 di situ sudah ada di layar adik-adik sama dengan 3 kali 5. Berapa 5 kali 3 coba? 3 kali 5 berapa coba? Oke, jawabannya sama-sama benar semua. Jawabannya adalah 15. Begitu ya. 15. Oke, artinya apa? 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5. Sama jawabannya adalah 15. Dibalik pun dalam perkalian selalu sama. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Apa itu asosiatif? Asosiatif itu kalau kita lihat di PDB, lagi ini ya, lip sync kayaknya ini ya, atau salah kata ini sepertinya ya. Maksud saya kalau di PBB itu ada asosiasi, artinya pengelompokan, ada perkumpulan begitu. Oke, jadi asosiatif ini adalah pengelompokan. Contoh, A kali B dikalikan lebih awal baru dikali C, atau A kali B-nya dikali C. Jadi pengelompokannya depan dulu yang dikerjakan atau belakang dulu yang dikerjakan. Itu tidak masalah dalam perkalian adik-adik. Nah, contoh nih, 3 kali 5 dikalikan 7. Atau 3 kali buka kurung 5 kali 7. Itu hasilnya sama. Coba ada yang sudah bisa hitung? Saya kasih waktu 5 detik karena waktunya karena angkanya lumayan besar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih sudah menjawab semuanya. Jawabannya adalah 105. Oke. Berikutnya adalah sifat distributif. Apa itu sifat distributif? Distributif itu penyebaran. Artinya kalau ada A. Nah, mohon maaf ini ya, ada salah tulis tapi tidak masalah. Kita melihat jelinya Anda di mana nanti ya. A tambah B kali C itu sama dengan gimana kira-kira? A kali C tambah B kali C. Kita lewati dulu di sifat distributif karena di situ masih salah ketik. Nanti akan kita sampaikan revisinya di pertemuan berikutnya. Berikutnya sifat identitas. A kali 1 sama dengan A. Artinya apapun yang dikalikan 1 selalu menghasilkan dirinya sendiri. Bisa dipahami adik-adik ya. Oke, berikutnya. Nah, barulah kita sampai ke definisi perkalian adik-adik. Bahwa tadi sudah saya katakan 3 kali 4. Maknanya apa? 3 kalinya 4 atau 4-nya sebanyak 3 kali. 3 kalinya dari 4. Apa artinya? 4 tambah 4 tambah 4. Nah, berapa hasilnya semuanya? Oke, nice. Betul sekali hasilnya 12 atau 12. Terima kasih. Berikutnya. Oke, 3 kali negatif 4. Nah, kenapa kan? Positif kali negatif. Kata guru SD hasilnya negatif. Kata guru SMP hasilnya negatif. Kata guru SMA hasilnya negatif. Kenapa kira-kira? Begini prosesnya adik-adik. 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4. Ketemunya berapa semuanya? Oke. Coba saya dengarkan dulu. Oh iya betul, negatif 12. Sudah ada di layar semuanya ya. Oke, berikutnya lagi. Bagaimana dengan negatif 3 kali 4? Nah, ternyata kalau negatif 3 kali 4 itu, mari kita gunakan sifat komutatif. Begitu. Negatif 3 kali 4. Apa artinya? Bisa menjadi 4 kali negatif 3. Berarti negatif 3-nya ada
4 negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3. Ketemulah negatif 12. Oke. Terus bagaimana kalau negatif 3 kali negatif 4? Oke, kita coba lihat ya. Oke, caranya ternyata negatif 3 kali. Nah, kita permisalkan dulu. Min 4 tambah 4 atau negatif 4 tambah 4 itu kan 0 ya. Sepakat ya? Berarti negatif 3 kali 0 itu berapa? 0 kan ya. Oke, kita coba masukkan. Balik ke sifat distributif tadi yang sebenarnya kita salah ketik di awal. Oke, negatif 3 kali negatif 4 tambah 4 sama dengan 0. Kita pisah bisa adik-adik. Jadi negatif 3 kali negatif 4, negatif 3 kali 4. Oke, sudah semuanya ya. Oke, kemudian kita coba lihat. Negatif 3 kali negatif 4 ketemunya berapa? Oh, masih belum tahu ya, karena itu yang kita cari ya. Kemudian negatif 3 kali 4 tadi kita sudah hitung berapa? Oke, negatif 12 sudah benar semuanya. Positif kali negatif kita di awal sudah sepakat apa tadi? Negatif, berarti negatif 3 kali negatif 4 dikurang 12 sama dengan 0. Perhatikan, negatif 12 pindah ruas ke sebelah sana, atau sebelah kanan kalau dari sisi Anda, itu menjadi positif. Pokoknya kalau negatif pindah ruas itu menjadi positif. Sehingga apa kesimpulannya? Negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 12. Oke. Tadi kita sudah buat kesimpulan dan hari ini kita juga buka kesimpulannya. Yang pertama, kesimpulan kita. Oh, tapi sebelum kita kesimpulan nih, kakak mau ngasih dulu review. Kira-kira bisa gak Anda menyelesaikan? Nah, yang pertama ya. 3 kali 4 sama dengan 12. Benar ya? 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12. Oke. Hebat semuanya sudah. Negatif 3 kali 4 negatif 12. Negatif 3 kali negatif 4 12. Perhatikan ciri-cirinya. Kalau sejenis dia positif. Plus kali plus positif. Paling bawah min kali min positif. Kalau berbeda jenis dia negatif. Kesimpulannya situ dulu. Gimana kalau ini kira-kira? Soal pertama tadi. Masih ingat kan ya? 8 kali 5 berapa kira-kira? Oke, terima kasih jawabannya 40. Kemudian 8 kali negatif 5 berapa jawabannya? Oke. 8 kali 5 40 tadi ya. 8 kali negatif 5 berapa arti? Negatif 40. Kalau min 8 kali 5 berapa hasilnya adik-adik? Oke, terima kasih jawabannya negatif 40. Semuanya sudah mulai pinter ini ya. Negatif 8 kali negatif 5 berapa adik-adik? Oke. Semuanya sudah luar biasa pintar. Jawabannya adalah 40. Berarti yang atas 40, negatif 40, negatif 40, 40. Terima kasih. Oke, maka kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah, perhatikan adik-adik semuanya. Oke, conclusion. Nah, ini bahasa Inggris Timur ya, atau bahasa semi Madura sedikit ya. Nah, katanya apa adik-adik? Positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Artinya apa? Dalam konteks kehidupan sehari-hari, sebuah kebaikan yang kita dukung maka akan berujung kebaikan. Itu artinya positif kali positif sama dengan positif. Begitu ya. Yang kedua, sebuah kebaikan selalu kita halangi maka akan berujung keburukan. Sepakat ya? Itu yang kedua, berarti positif dikalikan negatif akan menjadi negatif. Begitu. Yang ketiga, sebuah keburukan selalu kita dukung maka juga akan berujung dengan keburukan. Artinya apa? Keburukan itu kan negatif ya. Negatif, tapi kita dukung. Kali positif sama dengan negatif. Tetapi kesimpulan akhir, kalau ada keburukan kemudian kita halangi maka akan berujung kebaikan maksudnya ya. Mohon maaf lagi salah tipu karena Bapak ini masih baru belajar bikin video ya. Tapi tidak masalah, saya rasa berujung kebaikan. Oke. Terima kasih semuanya sudah menonton channel Matsamutu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar Bapak atau Cak Mat ini, Bapak Mukhlis Ahmad ini atau Cak Mat, Anda bisa kenalnya, bisa selalu berbagi video dengan Anda hal-hal yang berguna khususnya dalam pembelajaran matematika, begitu ya. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua. Welcome back to my YouTube channel Matsamutu Malang, Jos Jaya Jaya Jaya. Oke, terima kasih.
Setelah ini nanti kita akan kembali ke WhatsApp group dan ada penugasan dari Pak Muhlis. Goodbye. Oke, check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.